Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelumnya dari kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah hadir dari presentasi hari ini. Sebelum mulai dari presentasi kali ini, maka perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Cindy Claudia dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Hasan Keras. Saya Diansyah Nur Fadilah. Saya Diki Mustafa. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan dengan masa depan kita, yaitu tentang electrifying agriculture atau elektrifikasi pertanian. Nah, bayangkan teman-teman, jika petani bisa menggunakan traktor listrik yang ramah lingkungan, irigasi otomatis berbasis panel surya, atau drone yang mampu tanaman tanpa polusi. Terus ini bukan mimpi teman-teman, tapi realitas yang sedang kita bangun. Baik teman-teman, untuk membuka sesi dengan semangat, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Nanti teman-teman boleh catat ya. Sawi hijau belum. Sawi hijau di bawah sinar matahari. Petani bekerja dengan tekun hati. Selamat datang di sesi hari ini. Ya, lanjut ya teman-teman, untuk terkait pembahasan yaitu tentang electrifying agriculture. Sebelum mulai dari pembahasan kali ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah dari teman-teman sudah mengetahui apa itu electrifying agriculture? Belum tahu. Oke, sebelum pembahasan kita dari presentasi ini kembali ke pembahasan masalah. Yang kita bahas dari presentasi ini kali ini tentang apa sih yang dimaksud dengan electrifying agriculture. Terus yang kedua itu tujuannya bagaimana dari electrifying agriculture. Dan yang ketiga, bagaimana waktu pelaksanaan dan penerimaan manfaat electrifying agriculture. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kegiatan dari input, proses, dan output serta outcome impact pada electrifying agriculture. Baik, lanjut. Nah, teman-teman, jadi electrifying ini dari kata elektrifikasi dengan pertanian, di mana suatu sistem yang berkaitan dengan listrik di bidang pada pertanian. Di sini ada menurut wakil direktur utama yaitu PLN Darmawan Prasojo yang mengatakan bahwa electrifying agriculture itu merupakan suatu konsep yang mana merupakan sebuah perubahan gaya hidup petani untuk bergerak ke depan, sehingga dengan adanya konsep ini sektor pertanian dapat berkembang lebih maju, ekonomis dan ramah lingkungan. Nah, dikatakan lebih maju karena dari sebuah teknologi yang berkaitan dengan bidang pertanian, dan ekonomis tentunya dari daya. Apabila kita menggunakan seperti pompa ya teman-teman, pompa yang menggunakan diesel berbahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak. Nah, itu dibandingkan dengan listrik itu ternyata lebih mahal teman-teman apabila kita menggunakan tersebut. Nah, efek ekonomis ini dikatakan dari segi biayanya. Terus kemudian ramah lingkungan. Nah, apabila kita menggunakan seperti pompa diesel ya teman-teman, kadang ada pompa yang juga mengeluarkan asap yang mempengaruhi oksigen buah. Nah, kemudian dengan listrik tersebut, dengan sistem tersebut akan tidak menimbulkan dari asap yang akan menimbulkan kejahatan, ya betul. Terus kemudian di sini ada menurut Sabir Afianti Mutiara di tahun 2002, di mana electrifying agriculture ini merupakan program yang dijalankan dan oleh PLN ya teman-teman, yang diciptakan untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Kemudian tujuan electrifying agriculture ini ada beberapa. Yang pertama itu ada tujuan meningkatkan efisiensi energi di sektor pertanian. Terus kedua itu menurunkan biaya operasional petani, dan ketiga itu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Yang keempat itu mendukung modernisasi dan integrasi pertanian, dan yang kelima itu mengurangi emisi karbon dan mendukung pertanian berkelanjutan, dan yang keenam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mas Adi. Nah, untuk selanjutnya penerapan electrifying agriculture ini salah satunya adalah light trap untuk komoditas bawang merah. Nah, light trap ini digunakan yaitu untuk pencahayaan buatan dari lampu perangkap yang efektif untuk mempengaruhi perilaku serangga, sehingga serangga tertarik pada cahaya
yang memicu respon mendekati atau menghindarinya. Serangga mengenali warna melalui fotoreseptor dan omatidia. Lampu LED menjadi pilihan umum untuk menangkap serangga. Nah, untuk lampu LED ini dipilih yaitu warna putih berdasarkan jurnal yang saya baca. Itu warna lampu yang sangat berpengaruh untuk serangga yaitu warna putih. Kemudian komponen light trap itu terdiri dari modul yaitu menggunakan kode node MCU SP8266 atau bisa yang lainnya. Untuk modul ini seperti Arduino, jadi nanti di coding terlebih dahulu dan juga bisa koneksi ke internet. Kemudian ada sensor LDR yaitu sensor cahaya. Jadi nanti sensor ini kita bikin resistensinya bisa nyala pukul 6 sore hingga 6 pagi secara otomatis. Kemudian ada modul relay, ini yaitu saklar elektrik yang dia bisa memberikan arus listrik sehingga lampu itu bisa nyala maupun mati. Kemudian ada sensor tegangan, yaitu mengukur tegangan pada baterai hingga 25 volt. Nah, untuk yang saya ambil ini, contohnya yaitu light trap menggunakan tenaga surya. Jadi di sini ada berupa panel surya, ini bisa ditaruh di tempat yang membutuhkan sinar cahaya lebih. Kemudian dari arus listrik masuk ke sini yaitu sensor pengukur tegangan dan juga untuk memutus apabila arus baterai ini dayanya sudah penuh, nanti akan diputus oleh sensor tersebut. Kemudian baru masuk ke modul MCU tadi. Nah, dari modul ini kita tadi sudah mengcoding yaitu bagaimana lampu itu bisa menyala, dan juga coding ini kita koneksikan ke sensor lampu tadi. Jadi kita koneksikan ke sensor lampu, kita bisa nyalakan pukul 6 sore hingga 6 pagi. Kemudian lampunya bisa menyala. Nah, ini untuk sensor tegangan yang dari baterai, karena biasanya sensor ini hanya membutuhkan tegangan 5 volt, sedangkan baterai dari api itu 12 volt, sehingga sensor inilah yang bekerja untuk menurunkan tegangan pada modul ini. Baik, selanjutnya adalah pelaksanaan dan penerimaan manfaat dari elektrik agrikultur. Seperti yang kita ketahui, sasaran utama yang kita sasar yakni adalah petani bawang merah. Yang pertama adalah penerapan teknologinya. Ini tahapan persiapan. Yang perlu kita siapkan adalah identifikasi kebutuhan. Kebutuhan dalam hal ini adalah tingkat serangan hama yang ada, lalu lahan yang terkena hama. Selanjutnya adalah pengadaan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain adalah lampu LED seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Adi, yang efektif yakni adalah yang berwarna putih. Lalu dibutuhkan juga penangkap air yang berisikan air. Selanjutnya juga dibutuhkan sumber energi. Sumber energi bisa berasal dari PLN, juga ada alternatif lain yakni adalah dari panel surya. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama adalah pemasangan trap. Trap dipasang di tempat yang telah ditentukan, yakni pada lahan-lahan yang teridentifikasi sebagai penyebar hama dari hama yang telah dituliskan, yakni ulat gaya. Kita ketahui ulat gaya ini berasal dari hama yang bisa ditangkap oleh trap, yakni kupu-kupu dan kepik. Lanjut dari pemasangan panel surya. Nah, panel surya ini kita ambil karena merupakan energi alternatif, tidak membutuhkan sumber energi yang berasal dari PLN dan juga fleksibel, yakni menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Pengoperasiannya sendiri yakni bisa kita operasikan efektif pada tanaman bawang merah pada fase 7 sampai 35 hari setelah tanam. Dan
yang kita sebut sebagai fase kritis. Adapun pengoperasiannya efektif pada jam 6 malam sampai jam 6 pagi ketika malam hari, yang dimana serangga itu aktif pada malam hari. Lalu selanjutnya bisa monitoring dan memelihara. Nah, untuk penerima manfaat sendiri seperti yang kita ketahui, yakni adalah petani bawang merah. Di antaranya adalah pengendalian hama yang efektif. Seperti kita ketahui, aktivitas dari Lightrap sendiri sudah diuji banyak penelitian yang telah menguji keefektifan dari pengendalian hama menggunakan Lightrap. Yang kedua adalah praktik pertanian berkelanjutan. Dan ketahui Lightrap sendiri tidak menggunakan bahan dari kimia dan juga tidak ada residu dari bahan kimia, sehingga produk yang dihasilkan tidak ada unsur kimia dan aman bagi manusia. Ini adalah peningkatan hasil dan pendapatan. Nah, ini harapan kami apabila mempraktekkan dengan benar, petani dapat meningkatkan hasil dan pendapatan petani, karena seperti diketahui serangan dari hama juga berpengaruh terhadap peningkatan dari produktivitas hasil panen dari petani, khususnya bawang merah. Langkah selanjutnya adalah terkait kegiatan proyek pembuatan Lightrap yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah tahapan input. Input merupakan segala sumber daya yang kita butuhkan untuk menjalankan proyek pembuatan Lightrap ini. Meliputi adalah peralatan, alat dan bahan seperti ada lampu, kemudian ada kabel juga, tenaga dan lain sebagainya. Selain itu adalah sumber daya manusia yang dibutuhkan berupa teknisi, kemudian ada penyuluh dan juga petani. Selain itu ada juga informasi terkait luasan lahan, kemudian hama apa yang ada. Selain itu ada juga terkait pendanaan. Kemudian setelah input berupa sumber daya yang dibutuhkan, yang kedua adalah mengenai proses. Proses ini berkaitan dengan implementasi dari kegiatan pembuatan Lightrap ini. Meliputi apa saja? Meliputi yang pertama pembuatan pada Lightrapnya, kemudian merakit instalasi Lightrap, kemudian lakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan juga kegiatan sosialisasi kepada petani. Nah, setelah diimplementasikan, nanti ada yang ketiga adalah output. Output ini merupakan hasil langsung yang setelah proyek pembuatan Lightrap ini dinyatakan selesai. Misalnya terpasangnya 20 unit Lightrap di lahan 1 hektar. Kemudian adanya modul pelatihan terkait bagaimana penggunaan dan juga pemeliharaan Lightrap. Kemudian adanya jumlah petani yang mengikuti program sosialisasi Lightrap ini, contohnya adalah 50 orang. Nah, setelah output nanti ada yang dinamakan outcome. Outcome ini adalah perubahan jangka menengah. Nah, jangka menengah yang dialami oleh sasaran oleh petani itu sendiri, seperti beralih yang sebelumnya menggunakan pestisida, kemudian beralih menggunakan alternatif dari Lightrap. Selanjutnya adanya penurunan hama di musim kedua atau ketiga dan selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada biaya produksi juga yang menurun. Nah, yang kelima di sini adalah direct impact. Direct impact ini berarti impact secara langsung, ya, impact jangka panjang secara langsung yang dialami oleh petani itu sendiri. Contohnya adalah produktivitasnya meningkat dari 8 ton jadi 10 ton. Kemudian pendapatan petani ini meningkat. Selanjutnya adalah lingkungannya juga lebih sehat. Selanjutnya yang keenam di sini ada yang namanya indirect impact. Indirect impact ini berarti dampak yang dirasakan bukan dari petani tetapi dari konsumen secara luas. Seperti konsumen ini mendapatkan bawang merah yang lebih sehat, kemudian kesehatan masyarakat yang mulai meningkat, kemudian adanya dari Pemda bisa terbantu dengan adanya program pertanian berkelanjutan dari Lightrap ini. Selanjutnya yang ketujuh adalah ada tangible impact. Tangible impact ini berarti impact yang terlihat atau dapat diukur secara data atau secara angka kuantitatif. Contohnya pengurangan pestisida jadi 40%, kemudian ada peningkatan hasil menjadi 2 ton per hektar, kemudian ada juga kenaikan pendapatan petani menjadi 5 juta per bulan. Kemudian yang ke-8 yang terakhir adalah intangible impact, yang berarti impact yang tidak bisa diukur secara angka atau impact ini bisa diukur secara kualitatif. Contohnya adalah kesadaran petani yang meningkat, kemudian ada rasa percaya diri yang mulai tumbuh, dan juga adanya sikap positif bawang merah ini dengan adanya alternatif penggunaan Lightrap.
Untuk kesimpulannya sendiri, jadi program electrifying agriculture ini menjadi salah satu inisiatif ya untuk meningkatkan efisiensi dan juga produksi pertanian dengan memanfaatkan energi listrik. Nah, salah satunya adalah alat yang digunakan adalah penggunaan listrik pada tanaman bawang merah. Jadi penggunaan teknologi ini itu terbukti bisa memberikan signifikansi terhadap penurunan hama dan juga menekan biaya produksi. Nah, harapannya dengan adanya program ini menjadi peningkatan dan juga menciptakan ya lingkungan pertanian yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. Berkaitan dengan tenaga listrik ya teman-teman, dan tentunya salah satu contoh yang pembahasan kali ini tentang pengendalian hama di bawang merah yaitu menggunakan listrik. Nah, untuk sesi selanjutnya, sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih teman-teman, yaitu sesi diskusi. Kami di sini membuka 2 termin, yang dimana satu termin itu 2 pertanyaan dan 2 termin 2 pertanyaan. Untuk sesi pertama kami buka dan kami persilakan untuk teman-teman bertanya. Saya juga ya. Terkait tadi yang dijelaskan oleh Mas Adi tentang rancangan apa ya itu tadi. Nah, ini itu kan ada lampu yang berwarna putih ya. Setahu saya tapi pernah ada di lahan banyakan dan kita juga pernah kunjungan di yang di Jagung itu, bahwa yang di pinggir jalan, yang di tanaman yang di pinggir jalan dan terkena sinar lampu itu jadi tidak tumbuh kan, karena mungkin di malam hari itu tanaman kan istirahat. Nah, karena adanya lampu jadinya banyak tanaman yang di pinggir itu lebih banyak yang tidak tumbuh. Nah, ini bagaimana dengan implementasi dari penerapan lampu ini, apakah itu berpengaruh tidak dengan pertumbuhan tanaman? Jadi tidak langsung saya jawab ya. Untuk penempatan alat ini itu kita tidak tempatkan di tengah-tengah lahan, kita tempatkan di pojok-pojok lahan, itu pun tidak di dalam lahan itu sendiri. Jadi kita tempatkan di seperti di jalan-jalan itu di situ. Nah, untuk berpengaruh tidaknya itu berpengaruh, malah lebih positif karena tanaman bisa berfotosintesis dan juga lampu itu yang digunakan itu tidak terang-terang sekali seperti yang di jalan. Kalau yang digunakan hanya 10 watt. Nah, itu kan di lahan yang luas, jadi tidak terlalu cerah. Dan kalau di ruangan 10 watt itu biasanya sangat cerah gitu. Baik, untuk pertanyaan kedua kami silakan kepada teman-teman bertanya. Silakan Mbak Sinda izin bertanya. Tadi kan banyak dijelaskan terkait LabTrack ya. Nah, selain LabTrack itu apakah ada implementasi lain dari program electrifying agriculture itu? Oke, langsung kami jawab ya untuk pertanyaan dari Mbak Sinta, yang mana untuk contoh lain dari implementasi electrifying selain elektrik. Nah, untuk implementasi di lapangan, contohnya itu seperti dilakukan oleh Edi Sutiarso dan Satya Prawita di dalam penelitiannya yang berjudul Studi Dampak Melakukan Penyiaran Lampu Listrik dalam Menunjang Produktivitas dan Keuntungan Usaha Tani Buah Naga. Nah, di sini kan buah naga dilakukan penyiaran lebih dari 8 jam, yang mana untuk membantu dalam fotosintesis sehingga membantu dalam menambah produksi. Terus kemudian contoh lainnya itu ada di irigasi tetes, yang dimana ada sudah diimplementasikan di Jerman ya teman-teman. Nah, irigasi tetes ini akan memudahkan petani untuk tidak menyiram secara langsung ke tanaman. Jadi bisa dihubungkan dengan IoT seperti aplikasi ini dan bisa dilakukan penyiraman dengan melalui jauh dengan langsung menghidup atau mematikan. Jadi ini salah satu contoh yang bisa membuktikan bahwa electrifying ini memberikan dampak yang positif kepada tanaman dan efisiensi dari tenaga kerja. Mungkin teman-teman ada contoh lain bisa. Apakah cukup Mbak Sinta? Terima kasih. Oke, untuk termin pertama kita tutup dan dilanjutkan termin kedua dengan 2 pertanyaan. Kami persilahkan untuk pertanyaan pertama. Baik, silakan Sarah. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini bertanya kepada
kelompok mengenai program electrifying agriculture. Di sini saya bertanya mengenai kalau kita di lapangan itu pastinya setiap kebijakan atau setiap program pastinya ada kesulitan dan juga kemudahannya ya. Kalau dari pemerintah biasanya kebijakan itu identik dengan kesulitan dari kita yang di bawah yang menerapkan atau yang mengimplementasikan. Itu bagaimana sih upaya dari pelaksana program untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan implementasi yang ada di lapangan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Dulu atau Baik, untuk pertanyaan kesempatan, bagus sekali pertanyaannya ya Mas. Izin untuk menjawab terkait kebijakan agar program ini bisa didukung oleh pemerintah seperti itu. Dan jadi harapannya dengan program Lighter ini, nanti yang pertama itu mereka atau petani yang tergabung itu adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani. Jadi nanti apabila ada usulan atau ada hal yang ingin dilakukan seperti pembuatan Lighter ini nanti bisa mengajukan melalui pemilu. Nanti pemilu bisa memberikan arahan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk program Lighter ini bisa bekerjasama dengan instansi lain. Contohnya seperti PLN sebagai penyelenggara daripada listrikan. Misalnya saja dengan bekerjasama, contohnya di rumah BUMN. Dan rumah BUMN ini nanti bisa menjadi semacam CSR, ya CSR, yang nanti bisa membentuk sebuah komunitas memberdayakan kelompok-kelompok yang mau membuat sebuah electrifying agriculture, contohnya Lighter ini. Jadi nanti bisa diberdayakan, dan nanti programnya bila ada kesulitan dan lain sebagainya nanti bisa dikonsultasikan ke lembaga tersebut. Seperti itu Mas Matan. Oke, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari kelompok electrifying agriculture. Jadi Mas dan Mbak, yang ingin saya tanyakan itu kan suatu program pasti memiliki dampak yang baik itu positif maupun negatif. Jadi saya ingin tahu dan tolong berikan contohnya terkait dampak sosial dan ekonomi yang Mas dari penerapan electrifying agriculture ini. Oke, baik Mas, terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik ini. Mungkin bisa dijawab dari dampak sosial dan ekonomi dari Mas. Ya, langsung aja Mas. Untuk dampak sosialnya itu secara tidak langsung petani itu jadi mau mengadopsi, mau belajar misalnya Mas Zalfi ini sudah punya electrifying agriculture, Lighter. Nah kemudian Mbak Sinta, Mbak Fida, Mas Fatan ini tanaman bawang merahnya terserah hama. Dia pengen tahu kok benar Zalfi nggak ada. Nah mereka bisa belajar dengan seperti itu. Kemudian untuk ekonominya penggunaan pestisida itu bisa berkurang dan juga peningkatan kapasitas panen itu bisa meningkat dengan adanya electrifying agriculture Lighter ini. Terima kasih. Baik teman-teman, ini adalah dari pembahasan serta sesi diskusi kita. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman telah menyimak dan berdiskusi sampai akhir di presentasi ini. Semoga presentasi ini bisa menjadi tambah wawasan untuk kita semua. Dan terakhir, untuk pantun dalam penutupan pertemuan ini, bunga mawar, bunga serasi, warna cerah tiada duanya.